Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada bulan yang berkah ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian duha Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Tak lupa kita hanturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kajian doa kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Zulfi sudah hadir di tengah-tengah kita lagi. Jazakallah khairan. Alhamdulillah ya, last week sudah kajiannya menarik. Insyaallah hari ini kajiannya dengan tema persiapan muslimah menghadapi akhir zaman. Insyaallah, Masya Allah. Untuk menghemat waktu, kepada Ustadz Zulfi kita persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita bisa mengadakan pertemuan walaupun melalui Zoom untuk kajian Ramadan kita. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ajarannya, sunnahnya kita ikuti, kita pelajari dan kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang persiapan muslimah untuk menghadapi hari akhir zaman. Ya, bunyinya agak spektakuler sedikit kalau menurut saya begitu. Di mana banyak kajian-kajian seperti ini pada akhir-akhir ini karena kita memang hidupnya sudah di akhir zaman ya, sudah di penghujung dunia, di mana tidak lama lagi menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala hari kiamat itu akan terjadi. Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sekalipun mereka memandang kejadiannya itu masih jauh, tapi dalam pandangan Allah itu adalah sudah dekat ya. Oleh karena itu kita membicarakan sekarang apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kondisi-kondisi akhir zaman ini. Kemudian juga yang lebih penting daripada itu adalah persiapan kita untuk menghadapi sesuatu setelah dunia ini nanti ya, di alam seberang. Kita lihat ya, kapan terjadinya kiamat. Ini terlebih dahulu. Maaf Ustadz, ke mute sepertinya. Oh iya. Ya. Ulang lagi yuk. Kita membicarakan tentang hari kiamat adalah mungkin muncul pertanyaan kapan datangnya hari kiamat tersebut. Maka
Ini adalah kadang-kadang menjadi pembahasan bagi sebagian orang. Ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya oleh host. Kapan terjadinya hari kiamat? Menurut sebagian orang ini bisa diteliti begitu, karena ada di dalam sebuah hadis yang dimana hadis ini tidak sahih, mengatakan bahwa umur umatnya Nabi Muhammad itu hanya 1.500 tahun. Dan yang sudah berlalu sampai hari ini adalah 142 tahun, dan ditambah lagi 11 tahun dari periode Rasulullah berada di Makkah. Dan itu berarti sudah 1453 tahun. Artinya tinggal 47 tahun lagi umur dunia ini akan berakhir. Ini menurut sebahagian orang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebenarnya ya tentang hal kapan hari kiamat ini terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Umar, an ibni Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mafatihul ghaibi fi khamsin. Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kunci-kunci kegaiban itu ada pada 5 perkara. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban itu kecuali Allah saja. Apa saja itu? La ya'lamu ma fi ghaddin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari kecuali Allah. Walaupun kita bisa untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan, tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan untuk pribadi kita saja, tetapi untuk alam semesta, begitu. Kemudian yang kedua yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, yang merupakan kunci gaib, wala ya'lamu nuzulal ghaisi illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang turunnya hujan melainkan Allah. Terus bagaimana sekarang dengan perkiraan cuaca? Kadang-kadang kita lihat perkiraan cuaca itu tepat gitu. Nah, ini yang lebih bisa kita pahami bahwa rincian dari hujan tersebut, bukan sekedar dia turun atau tidak begitu. Di daerah mana saja dia akan turun, kemudian berapa tinggi curah hujan itu, dan segala kandungan yang dibawanya, hanya Allah lah yang mengetahui. Dan sekalipun barangkali ada ramalan cuaca, perakiraan cuaca, tidak juga selalu pas. Ya. Dikatakan bahwa di suatu tempat nanti besok hari akan ada hujan. Ternyata ditunggu-tunggu pada hari esoknya tidak ada hujan, cuma mungkin mendung saja begitu. Bahkan sudah ada petir, guruh begitu, tapi hujan tidak juga kunjung turun. Ini adalah kehendak dan ilmunya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ya'lamu ma fil arhami illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang di rahim kecuali Allah. Jadi juga kita bukan jangan salah kaprah. Oh, sekarang kita ilmu pengetahuannya sudah canggih sehingga bisa mengetahui jenis kelamin anak yang ada di dalam perut ibu itu. Bahkan dengan 4 dimensi kita bisa melihat seolah-olah dia itu sudah terlahir begitu. Ya, mengenai yang diketahui oleh Allah yang ada di rahim itu bukan maksudnya sekedar jenis kelamin, tetapi juga segala seluk-beluk yang akan terjadi pada anak itu. Berapa rezekinya, berapa ajalnya, kemudian apa saja yang akan dialaminya, kemudian setelah itu apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini sampai ke ujungnya, segala detil-detil yang berhubungan dengan rahim yang ada di dalam seorang sesuatu atau bayi yang berada di rahim seorang ibu. Kemudian selanjutnya yang tidak diketahui oleh manusia atau tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah, yaitu wala ya'lamu sa'ata illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang terjadinya kiamat kecuali Allah. Yang diberikan kepada kita hanyalah tanda-tandanya, kemudian juga sifat-sifatnya. Kalau sudah begini berarti kiamat, atau tanda-tanda akan sudah dekat kiamat, begini-begini yang akan terjadi begitu. Adapun waktunya secara pas itu tidak diketahui selain yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, harinya saja.
Tapi Jumatnya kapan, bulannya kapan, tanggalnya kapan, tahunnya kapan, itu tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang di besok hari. Sama juga mirip dengan yang tadi, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Walaupun dia umpamanya merencanakan sesuatu, dia akan meninggal di sini. Kalau saya meninggal, tolong dikuburkan di sini. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang akan mati pada suatu tempat dan tidak sesuai dengan perencanaan si hamba, maka Allah akan membikinkan penyebabnya untuk dia mencapai tempat di mana Allah sudah menentukan dia akan meninggal di sana. Salah satu contohnya, ketika Nabi Sulaiman mengadakan pengajian dengan umatnya begitu, tiba-tiba datang seseorang dari pintu, kemudian berbisik kepada Nabi Sulaiman. Setelah dia berbisik, dia memandang salah seorang yang ada di majelisnya Nabi Sulaiman. Kemudian orang tersebut pergi. Tidak lama setelah orang itu pergi, datang orang yang tadi ditatap oleh orang yang datang, berkata kepada Nabi Sulaiman, itu yang datang tadi siapa, wahai Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan itu adalah malaikat Israel, pencabut nyawa. Kemudian orang itu mengatakan, saya sangat takut dengan dia, itu kan, tolong antarkan saya ke negeri Hindia begitu. Kemudian kata Nabi Sulaiman, apakah kamu tidak menyesal nanti kalau aku antarkan ke sana? Tidak, tolong antarkan aku ke sana sekarang juga. Perintahkan kepada anginmu untuk mengantarkan aku. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk mengantarkan ke tempat yang diinginkan. Sesampai dia di sana, bertemu lagi dengan orang yang tadi menatap dia di dalam majelisnya Nabi Sulaiman. Kemudian apa kata orang ini? Saya adalah malaikat Israel yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawamu di negeri Hindia ini, sementara kamu masih berada di majelisnya Sulaiman. Saya menjadi heran gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk segalanya, sehingga kamu sendiri yang menuju ke sini untuk saya cabut nyawanya. Jadi man iza aradallahu ayyuqbada ahadan ayyaqbida ahadan saqa ilaihi. Apabila Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seseorang, Allah juga yang menggiring seseorang itu ke tempat yang sudah ditentukannya. Oleh karena itu, maka tiada guna bagi kita lari dari kematian. Kenapa? Dari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah kita mustahil untuk kabur, tetapi dari ketentuan yang tidak ditentukan oleh Allah kita tidak perlu khawatir. Ya, yang perlu kita lakukan hanyalah ikhtiar, usaha supaya selamat dari segala mara bahaya. Kemudian seterusnya, kapan terjadinya kiamat? Dalil tentang akan terjadinya kiamat itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Allah? Mirip dengan hadis tadi itu, terdapat di dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini dalil dari ayat Al-Quran sejalan dengan hadis tadi itu. Ya. Kemudian tentang hari kiamat ini telah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir sebelumnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Telah banyak pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir sebelumnya kepada Rasulullah, yang dimana pertanyaan ini bukanlah pertanyaan ingin tahu, tapi pertanyaan untuk menyepelekan atau mempermain-mainkan Rasulullah atau meremehkan agama Allah.
Ya, ini pertanyaan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu." Saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Bukan di bumi saja, bahkan yang di langit pun sangat berat merasakan tentang kiamat itu. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, baghtah, tiba-tiba saja. Ya. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu tentang terjadinya hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW dan malaikat al-muqarrabin yang dekat kepada Allah saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan malaikat Israfil yang menjadi petugas untuk meniup sangkakala itu pun tidak diberitahu oleh Allah kapan akan terjadinya hari kiamat. Dia hanya, kata Rasulullah, ketika malam Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah menyaksikan malaikat Israfil sudah meletakkan mulutnya di tempat trompet yang akan ditiup itu, sehingga kata Rasulullah, saking siaganya malaikat itu untuk menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku khawatir tidak akan balik lagi ke bumi, dia sudah meniupnya, begitu. Jadi ini adalah perkara yang gaib yang tidak ada seorang pun mengetahui, walaupun Rasulullah SAW atau malaikat al-muqarrabin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tadi mengatakan Al-Quran menceritakan tentang pertanyaan orang kafir yang istilahnya itu adalah pertanyaan mu'annid, ya, untuk menentang, untuk mempertanyakan dengan ragu-ragu begitu. Tapi bagi seorang muslim tidaklah demikian. Ada juga sahabat bertanya, dan itu pertanyaan betul-betul ingin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Boleh jadi dengan diketahuinya kapan hari kiamat itu ada sesuatu nantinya pelajaran yang mesti kita lakukan. An Anasin anna rajulan min ahlil badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, mata sa'ah qa'imatan? Qala wailak ma'adatta laha. Qala ma'adattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Qala innaka ma'aman ahbabta. Faqulna wa nahnu kadzalik. Qala na'am. Fafarihna yauma idin farhan syadida. Dari Anas bahwasanya seorang laki-laki dari pedalaman, maksudnya orang Arab Badui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah menjawab, "Celaka kamu, apa yang persiapanmu yang untuk menghadapinya? Apa persiapanmu untuk menghadapinya?" Lalu orang itu menjawab, "Tidak ada yang aku siapkan selain aku cinta Allah dan Rasulnya." Ya, selain cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Lalu kami atau para sahabat Rasulullah berkata, "Kami juga seperti itu." Rasul menjawab, "Iya." Maka kami gembira ketika itu betul-betul gembira. Ya, maksudnya dengan jawaban Rasulullah tadi itu bukan khusus untuk orang Arab Badui itu saja, tetapi untuk seluruh umat Islam. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan sesuai dengan orang yang dicintai. Dan masalah cinta ini adalah bukan pengakuan di lidah, ya, tetapi yang ada di dalam hati. Allah Maha tahu itu. Sekalipun kita mengatakan bahwa kita cinta Allah dan Rasul, tetapi ajarannya atau hukum-hukum Allah kita jauhi, bahkan kita perangi, kemudian kita jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, sama saja dengan bohong. Ya, itu pengakuan di lidah saja.
Sama ibaratnya seperti kita mengatakan kepada seseorang, saya I love you, saya cinta kamu, tapi pipinya kita tampar, kemudian hatinya kita sakiti terus. Ini bukanlah cinta yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan lihat sahabat bertanya, keadaan akhir zaman. Kita akan melihat bagaimana keadaannya di akhir zaman nanti. An Abi Wa'il qala Abdullahi kaifa antum idza labistum fitnatun tarbu fiha as-saghiru wa yahramu fiha al-kabiru wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan fa in ghayra minha syai'un qila ghayratis sunnah qalu mata yakunu laka ya Aba Abdirrahman qala idza kasurat qurra'ukum wa qallat umana'ukum wa kasurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wal tamisatid dunya wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Ini sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita di dalam menghadapi masa akhir zaman ini. Dari Abi Wa'il berkata Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah di sana maksudnya adalah Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah yang utama. Hadis ini disebut dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang keluar dari ucapan sahabat, bukan perkataan Rasulullah SAW secara langsung. Tetapi ulama menilai hadis yang semacam ini, di mana dia menceritakan sesuatu yang akan datang pada masa yang di akhir zaman, bukan tidak akan mungkin dia meramal atau menerka-nerka, melainkan dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau menyampaikannya, beliau tidak menyebutkan nama Rasul, seolah-olah kalimat ini muncul dari dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Jadi dari masalah ini seolah-olah Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan berita gaib. Nah, dan bisa dipastikan yang disampaikan itu bukanlah dari karangan dia sendiri atau pengetahuan dia sendiri, namun dia pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Apa katanya? Bagaimana keadaan kalian bila fitnah sudah meliputi kalian, di mana anak-anak kecil jadi dewasa dan orang tua menjadi pikun penuh dengan uban. Fitnah itu dijadikan sunnah oleh manusia. Ya, fitnahan dijadikan sunnah oleh manusia. Dianggap hal-hal yang mereka lakukan itu adalah sebuah sunnah. Apabila dirubah sesuatu darinya, dikatakan orang, ada orang mengatakan, sunnah sudah dirubah. Padahal yang dilakukan itu bukanlah sunnah begitu, tapi mereka menganggap ya yang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sebagai sunnah. Mereka bertanya, kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdirrahman? Ya, kunyah atau gelar dari Abdullah bin Mas'ud ini Abu Abdirrahman karena dia punya anak namanya Abdurrahman. Ia menjawab, ini tanda hadis sudah dekat kiamat itu, apabila pembaca Al-Quran banyak, tapi sedikit orang yang amanah. Banyak pemimpin kalian, tapi sedikit orang yang faqih. Dunia dicari dengan amal akhirat. Nah ini, apabila pembaca Al-Quran banyak, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bukan meremehkan hal yang ada, tetapi ini perlu diperbaiki. Di mana? Bahwasanya para penghafal Al-Quran sekarang luar biasa banyaknya, terutama di tanah air kita ini, ya. Di mana-mana menjamur tumbuh lembaga tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Namun sayangnya, ya, orang yang betul-betul amanah menjalankan tugasnya masing-masing ini amat susah untuk kita temukan. Ya, yang dia itu sebagai pegawai umpamanya, tetapi ketika waktunya dia harus melayani orang, dia berkeluyuran. Seorang guru seharusnya betul-betul mengajar anaknya dengan serius, justru dia lakukan hal-hal yang lain, atau mungkin dia main HP begitu. Ya, ini berarti amanah sudah jauh. Kemudian banyak pemimpin kalian tapi sedikit orang yang faqih, orang yang berilmu tinggi. Sehingga yang jadi pemimpin itu adalah orang-orang yang dia bodoh, ya, ilmunya sederhana gitu. Dunia dicari dengan amal akhirat. Ini yang banyak sekali sekarang. Seolah-olah bahwasanya ketika kita beramal itu akan dibalasi oleh Allah langsung di dunia. Memang dibalasi oleh Allah di dunia ini kalau kita menginginkan itu. Tapi kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min nasib.
mereka tak dapat bagian lagi nanti di akhirat. Jadi ini seperti contoh yang banyak tersebar sekarang, rajin-rajin sedekah ya supaya kita rezekinya lancar. Rajin-rajin untuk sholat duha supaya kita kaya. Sering-sering tahajud supaya perkara dunia kita masalah-masalah kita lancar. Puasa ini manfaatnya untuk ini dan itu, ya. Maka yang menjadi motivasi kita untuk melaksanakan sedekah, sholat duha, kemudian yang lain-lainnya itu adalah orientasi duniawi, ya. Sementara nanti kata Allah, wa malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak dapat bagian lagi nanti di akhirat, ya. Jadi kita mesti berhati-hati ya, di dalam menghadapi akhir zaman ini, segala sesuatu dijadikan motivasinya untuk mendapatkan dunia. Akhirnya kita menilailah, ini orang soleh nih, kenapa dia kaya, hidupnya senang. Ini orang toleh, ini orang durhaka nih kepada Allah. Buktinya apa? Hidupnya susah. Bukan itu standar orang soleh atau tidaknya, baik atau tidaknya seseorang, ya bukan dari pemberian Allah kepada dia. Kenapa? Karena dunia ini adalah darul ibtila, tempat untuk kita diuji, bukan darul jaza, bukan tempat kita mendapatkan balasan. Mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kalau sudah Allah balasi ketika hidup di dunia, selesailah sampai di sana, kita di akhirat tak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, ya, kita luruskan lagi niat kita ketika beramal, semuanya adalah lillahi ta'ala, bukan kepada tujuan-tujuan lain, terutama sekali tujuan yang berbentuk duniawi. Selanjutnya, slide berikutnya, cara menghadapi fitnah. Ya. Jadi fitnah di akhir zaman itu banyak sekali, diantaranya cuma yang kita sebutkan tadi. Ya, yang kita sebutkan cuma sedikit, tapi fitnah di akhir zaman banyak sekali. Namun sungguh pun demikian, ya perlu kita pahami bahwa pada dasarnya dunia ini adalah fitnah atau ujian. Ya, sebagaimana kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang telah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi dunia ini adalah darul ibtila, tempat kita diuji, berpindah dari suatu ujian kepada ujian yang lain. Makanya kita tidak pernah tenang, ya, ada saja masalah terus, dan itu fitrahnya kehidupan dunia ini. Ya, barulah di akhirat nanti darul jaza, tempat pembalasan, dan di tempat pembalasan itu nanti, ya, maka akan diterimalah sesuai dengan bagaimana dia menghadapi ketika di dunia ini, bagaimana dia beramal di dunia ini. Selanjutnya, next. Jadi tidak perlu terlalu dijadikan momok, ya, yang menjadikan kita kontraproduktif terhadap kabar-kabar yang ada masalah akhir zaman ini. Ya. Kenapa? Karena memang tabiatnya dunia itu diuji, tempat ujian dari semenjak Nabi Adam dulu sampai hari ini sama. Ya. Dan oleh karena itu juga bahwasanya ada orang yang lulus ujian, ada yang tidak lulus ujian. Bahkan kalau kita lihat, ya, zaman Nabi Nuh itu seberapalah hebatnya dunia, ya, sehingga mereka terpukau. Yang membuat orang tak mau beriman itu adalah karena merasa lezat, ya, lengket dengan dunia ini. Makanya dia tidak mau beriman. Nah, kita lihat bagaimana kondisi di zamannya Nabi Nuh, ya, tentu tidak secanggih sekarang. Di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, mereka umatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya, ya. Jadi memang tabiatnya dunia ini bukan untuk umat Nabi Muhammad saja, dari dulu juga seperti itu, mereka itu tergoda dengan kehidupan dunia. Cuma mungkin barangkali kita lebih begitu karena kondisi kita semakin maju dengan teknologi gitu. Rasulullah sampaikan prediksi yang akan terjadi supaya kita mempersiapkan diri agar tidak jatuh kepada fitnah itu. Ya, disebutkan ada fitnah begini di akhir zaman nanti, maka jangan kita ikut pula menjadi orang yang peramai atau pelaksana fitnah itu. Sehingga tanda-tanda terjadinya kiamat itu ada pada diri kita, bahkan di rumah tangga kita gitu. Jadi bukan menjadikan kita paranoid hingga melakukan hal-hal yang aneh, ya.
Kenapa? Ada orang dia karena dikatakan hari kiamat sudah dekat, kemudian dia bikinlah perumahan syar'i menurut dia begini-begini, kemudian dibekali dengan lilin. Kenapa? Nanti listrik tidak berlaku lagi, tenaga yang canggih-canggih itu tidak ada lagi. Orang manusia akan kembali lagi kepada lilin. Kemudian kalau mereka berperang, mereka akan berperang pakai pedang gitu. Entah dari mana datangnya dalil seperti ini, tidak tahu saya. Ya, tapi bukan tujuan kita untuk itu diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahu kita supaya kita jauhi kalau memang sudah terjadi fitnah itu nanti sebagaimana yang aku prediksinya, kata Rasulullah. Ya, bukan kalian untuk lari kabur, ya, lari kabur menjauhkan diri, ya. Seperti lari ke tempat terpencil, menyediakan bahan bakar lilin karena menurut mereka teknologi tidak akan berfungsi lagi pada waktu itu. Ya. Ini bukan itu tujuan Rasulullah, ya, mengabarkan kepada kita tentang akhir zaman. Selanjutnya next. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Ya, pertama fitnah dihadapi dengan ilmu. Itu saja ya cara yang jitu untuk menghadapi fitnah. Lalu ilmu apa yang harus kita persiapkan atau ilmu yang mesti kita miliki? Yaitu disebut oleh ulama ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang akan membimbing kita supaya benar di dalam berbuat kesehari-harian kita, terutama sekali yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu yang pertama wajib diketahui oleh siapapun muslim dan muslimahnya, tak peduli apakah dia pelajar ilmu syariat atau ilmu umum, ilmu alam gitu ya. Maka dia mesti tahu. Yang pertama adalah ilmu tauhid, tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tidak cenderung kepada selain Allah atau kita tidak percaya dengan kurafat-kurafat dan tahayul begitu. Kemudian yang kedua adalah fikih atau ibadah. Maka ibadah kita harus benar dibimbing dengan fikih. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin ya di akhir zaman. Kemudian ilmu tentang halal dan haram. Ya, kita tahu ini adalah halal, perbuatan ini haram, makan ini halal, makan ini haram gitu. Ini harus diketahui oleh seorang muslim dan harus dia pelajari. Kemudian ilmu muamalah atau ilmu jual beli. Kenapa pada hakikatnya di dunia ini kita semuanya adalah pedagang ya atau membeli ya, terjadi transaksi jual beli begitu. Maka dalam muamalah ini kita harus menghindari yang berbentuk riba, kemudian hal-hal penipuan, ketidakjujuran begitu. Nah, ini ilmu seperti itu mesti diketahui oleh seorang muslim. Kemudian ilmu berumah tangga tentang nikah, cerai, talak, sehingga dia tidak terjatuh kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak berlebihanlah kalau umpamanya seorang ibu akan menikahkan anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia perintahkan terlebih dahulu kursuslah, pelajari terlebih dahulu tentang fikih pernikahan. Nah, kemudian barulah yang terakhir ilmu Al-Qur'an, dan dimaksud ilmu Al-Qur'an ini adalah ilmu yang berhubungan semuanya dengan Al-Qur'an, mulai dari membaca, kemudian mentadaburi, memahaminya begitu. Ya, bukan sekedar untuk kita baca saja. Dan ini mesti dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai persiapan yang pertama sekali dan utama bagi setiap perempuan muslimah menghadapi akhir zaman adalah dia harus mempunyai ilmu yang cukup untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadahnya. Ya. Oleh karena itulah kata Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan laki-laki saja yang wajib menuntut ilmu, tetapi perempuan juga. Dan ilmu yang wajib itu, inilah dia yang sudah kita sebutkan tadi. Dan yang namanya berilmu, belajar itu mesti dengan gurunya, bukan kita baca-baca saja begitu. Next, selanjutnya ya, setelah kita mempunyai ilmu, yang kedua persiapan kita adalah kita tinggalkan hal yang meragukan. Tinggalkan hal-hal yang meragukan. Kenapa? Dalam sebuah hadis, Al-Hasan ibnu Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah itu, anak Fatimah, mengatakan, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tinggalkan apa yang membikinmu ragu kepada apa yang tidak membikinmu ragu. Ya, artinya pilih yang kamu yakini. Karena sesungguhnya kebenaran itu, kejujuran itu adalah tenang hati. Sementara kebohongan itu menjadikan kita cemas. Nah, dari sini kita sudah bisa merasakan standarnya. Kata orang salafun soleh, ulama-ulama soleh dulu, alangkah mudahnya kita bersifat warok. Ini namanya meninggalkan yang meragukan itu sifat warok. Ya. Kenapa kata dia, setiap ada yang kita ragukan, maka kita tinggalkan saja. Ya, jangan dipaksakan. Jadi ini ya, tinggalkan yang meragukan. Ini yang harus dipegang oleh muslimah sekarang. Apapun yang meragukan di dalam ilmu pengetahuan, pokoknya pengajian, ya tidak usah dipaksakan, kita tinggalkan terlebih dahulu. Nah, atau bahkan kita tinggalkan untuk selama-lamanya kalau dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kalau ada ajaran baru, ada pemikiran baru begitu, kita belum ada ilmu, tinggalkan saja. Kita ambil yang jelas-jelas saja begitu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti di akhirat. Nah, jadi kita tidak bisa sembarangan mendengar, melihat, kemudian terbetik di dalam hati, ya itu akan kita pertanggungjawabkan semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, tugas muslimah pada yang kedua adalah meninggalkan segala yang meragukan. Ya, ini persiapan yang paling jitu. Kenapa? Banyak sekarang orang dajjal-dajjal kecil, dia sebenarnya adalah salah, tetapi karena saking hebatnya dia mempolesnya, kelihatan dia benar begitu. Nah, ini juga disebut dengan dajjal kecil. Kenapa? Karena dajjal itu nanti kerjanya adalah memutarbalikkan yang hak dengan yang batil, siang dengan malam, neraka dengan surga. Nah, gitu. Selanjutnya, next. Yang perlu kita lakukan untuk menghadapi akhir zaman itu adalah menyegerakan amal. Nah, jangan kita tunda-tunda amal kita. Yang amal harian kita atau amal zaman kita 5 kali sehari semalam itu adalah sholat. Ya, jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Karena menunda-nunda waktu sholat itu termasuk kata Rasulullah, orang yang celaka. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat celaka. Kenapa? Allazina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu lalai di dalam masalah salatnya. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, apa yang dimaksudkan lalai di sana? Yaitu dia salat ketika sudah di akhir-akhir waktu. Sudah mau datang asar baru dia salat zuhur. Setelah mau datang maghrib baru dia salat asar. Ini penyakit yang harus segera diperbaiki. Ya, oleh karena itu disegerakan seluruh amal apa yang seharusnya kita kerjakan pada hari ini kita kerjakan, jangan kita tunda-tunda. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di waktu pagi beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ia jual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Ini na'udzubillah, memang banyak di antara manusia pada hari ini melakukan hal seperti ini. Ya, dia gadaikan agamanya ya demi untuk mendapatkan sedikit uang begitu. Kenapa? Karena berapapun banyaknya uang yang diberikan kepada seseorang di dunia ini, kalau dibandingkan dengan akhirat belumlah secuilnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sekedar tempat letakkan cambuknya kuda saja itu di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya ini.
Kenapa? Karena di sana penuh dengan ketenangan, kebahagiaan tanpa ada lagi hal-hal yang membuat kita tidak senang seperti yang terjadi di dunia ini. Jadi menyegerakan amalan kita sebelum untuk sebagai bekal menghadapi akhir zaman. Ya, apapun perintah Allah segerakan untuk menunaikan, jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Karena juga kita tak tahu nasib kita, kapan umur kita akan berlalu. Ada orang yang dia karena asiknya dia bekerja, nantilah dulu juga waktu sholat datang, akhirnya dia meninggal di dalam pekerjaannya itu. Nauzubillah, summa nauzubillah kalau seperti itu. Seterusnya, yang keempat yang mesti dilakukan oleh seorang muslimah dalam rangka menghadapi akhir zaman, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Inilah caranya. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, ya, di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nih, kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh? Karena dengan adanya orang soleh di sekitar kita, kita akan terpelihara dari melakukan perbuatan maksiat. Ya, nah, ini awalnya kita mungkin karena takut pandangan orang, karena sudah terbiasa, nanti kita justru karena takut dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita akan saling nasihat menasihati. Inilah perintah Allah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian perintahkan untuk melakukan perbuatan baik, kemudian cegah perbuatan yang mungkar. Nah, maka di dalam masalah ini kita jangan bosan, gengsi dan marah kepada komunitas muslim. Walaupun ada hal-hal yang kita tidak senangi dari mereka, maka kita harus bersabar. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak sempurna. Ya, kata sebuah syair, man talaba akhan bi ghairi aibin baqiya baqiya bila sadiqin. Siapa yang tidak sabar dengan aib temannya, dia menginginkan teman yang sempurna begitu, tidak ada salah, tidak ada hal yang tidak menyenangkan dari dia, maka dia akan tersingkir menjadi orang tanpa ada teman. Ya, kemana kita akan cari teman yang sebegitunya? Tapi yang penting dia sudah sama-sama berusaha untuk membuat kita soleh, membuat dirinya soleh dan juga kita, maka ini sudah sangat luar biasa. Dan teman yang soleh itu, ukhuwah Islamiyah yang baik itu adalah harganya sangat mahal sekali. Ya, kita akan menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Selanjutnya, yang kelima, persiapan seorang muslimah dalam rangka menghadapi akhir zaman itu adalah memperbanyak doa. Nah, doanya apa? Yang penting sekali adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta tolong supaya kita tidak terjatuh kepada fitnah, tidak terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yang paling penting adalah doa yang diriwayatkan oleh Syahr ibnu Hausyab, qala qultu di Ummi Salamah, ya Ummi Salamah, maka na aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki, qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tsabbit qalbi ala dini. Qalat faqultu ya Rasulullah ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Qala ya Umma Salamah innahu laisa adamiyun
illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Kemudian Rasulullah membaca fatala Mu'azun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ummu Salamah ya pernah ditanya oleh Sahar ibnu Hausab ini, wahai Ummi Salamah, apa doa Rasulullah yang paling banyak yang engkau saksikan ya, ketika engkau berada di sisi Rasulullah? Apa doa yang paling banyak diungkapkan oleh Rasulullah? Lalu kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak diungkapkan adalah, ya wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas kokohkanlah hatiku di atas agama Islam. Lalu beliau menjawab, ya Ummu Salamah, ditanya lagi oleh Hausab tadi itu, wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang anak, ini kata Rasulullah, beliau menjawab, Rasulullah menjawab dia pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali berdoa seperti ini? Oh ya, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa seperti itu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tidak ada seorang anak Adam pun melainkan hatinya berada di antara dua jari-jari Allah. Siapa yang dikehendakinya, dia luruskan, dia dituntun supaya lurus. Dan siapa yang dikehendakinya, ia lencengkan, maka melencenglah dia. Karena itu Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, selalu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Ya, melenceng dia begitu. Nah, oleh karena itu, ya tidak ada orang yang aman dari makar Allah. Ya, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, maka kita mesti berhati-hati terus di dalam kehidupan ini supaya kita tidak melenceng di akhir hayat kita. Kemudian kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kokoh di atas keimanan dan keislaman sampai kapanpun gitu. Nah, ini yang paling dikhawatirkan, terkena fitnah akhir zaman sehingga goyang imannya. Nah, goyang imannya demi mengharapkan sedikit remah-remah kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah usaha yang mesti dilakukan oleh seorang muslimah di akhir zaman ini, yaitu jauhi fitnah. Nah, jangan kita dekat-dekat kepada fitnah itu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairu minal qa'im wal qa'im fiha khairu minal mashi wal mashi fiha khairu minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifuhu faman wajada minha malja'an au ma'azan falya'iz bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan muncul fitnah. Orang yang duduk pada perkaranya lebih baik daripada yang berdiri. Ya. Yang duduk dalam masalah fitnah tersebut, artinya dia tak ikut campur, itu lebih baik daripada orang yang berdiri melihat. Gitu. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya dia semakin ikut campur di dalam permasalahan itu, dalam fitnahan itu. Kemudian dan berjalan lebih baik daripada yang lari. Siapa yang ikut campur akan celaka. Man tasyarrafa tastashrifu. Siapa yang ikut campur di dalam fitnah itu, maka dia akan celaka. Maka barang siapa yang menemukan tempat lari darinya atau tempat berlindung, hendaklah ia berlindung. Ya, kalau kita bisa lari dari fitnah tersebut, maka sebaiknya kita lari. Jangan ikut campur dengan fitnahan yang terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itulah beberapa persiapan, ya. Ini nomor terakhir, lupa dikasih nomor 6 ya. 6 persiapan seorang muslimah dalam menghadapi akhir zaman. Kalau yang 6 ini kita miliki, insya Allah kita akan damai, tentram, dan bahagia dalam menghadapi akhir zaman, dan terutama sekali untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat. Untuk sementara barangkali kita cukupkan sampai di sana.
Ya, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Reni ya, Ibu moderator. Oke, jazakallah khairan Ustadz. Hmm. Alhamdulillah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya buat ibu-ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau mau secara langsung bisa angkat tangan atau bisa tulis di chatting room. Alhamdulillah kita ada satu pertanyaan nih Ustadz. Ya, Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana kita menyikapi pengobatan-pengobatan tradisional non-medis, misalnya pengobatan herbal dan semacamnya, yang diberi label pengobatan sunnah ala Nabi, padahal tidak ada dalil yang mencontohkan pengobatan tersebut. Dan yang ada dalilnya bahwa Rasulullah melakukan pengobatan dengan cara tertentu hanya terbatas. ya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ini Allah tuntun untuk menyampaikan yang lurus. Sebenarnya permasalahan mengobat ini adalah permasalahan yang menurut saya, pemahaman saya adalah ilmu yang bisa diteliti, ya. Dan ini bisa berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diketahui oleh manusia baru itu, ya, hal-hal yang berbentuk herbal begitu. Maka tidak bisa pula sebenarnya kita katakan bahwa berobat dengan ini berarti kita menjalankan sunnah. Enggak, ya. Kenapa? Ini adalah masalah duniawi yang dia bisa berkembang sesuai dengan kondisi, ya. Dan juga semakin canggih penelitian manusia, maka semakin nampak keluar begitu hal-hal yang selama ini tersembunyi. Maka kita tidak mengatakan kalau seperti ini berarti kita keluar dari sunnah Rasul. Kalau kita pakai suntik, imunisasi segala macam, pakai infus berarti kita tidak sesuai dengan sunnah. Enggak, ya. Apakah andaikan di zaman Rasulullah penelitian itu juga sudah dalam, pasti Rasulullah juga akan ikut dengan hal tersebut. Jadi ini adalah masalah duniawi sebenarnya. Sebagaimana kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Maksudnya hal yang tetek bengek yang sudah berhubungan dengan kemaslahatan, kepentingan kita di dunia. Salah satu contohnya kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan duniamu. Suatu kali ketika Rasulullah sampai di Madinah, dilihat oleh Rasulullah orang-orang Madinah mengawinkan antara korma jantan dengan korma betina. Sementara di Makkah korma tidak ada korma di Makkah, yang adanya di Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi sesuai dengan ilmunya atau pengetahuannya sebagai manusia. Kata Rasulullah, sebaiknya tidak kamu lakukan untuk apa gitu, lakukan kayak gitu tuh. Ya, kemudian dihentikan oleh para sahabat mengawinkan antara korma betina dengan korma jantan. Pada musim panen berikutnya buahnya sangat jelek sekali, tidak berkualitas begitu. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masalah agama tanyakan kepadaku, masalah dunia itu adalah ilmu pengetahuan yang kalian teliti. Bagaimana hasil penelitiannya, itulah yang paling benar begitu. Semakin canggih dalam penelitian, itulah yang paling bisa dipercaya. Jadi masalah obat-obat ini, ya, saya memahaminya ini adalah masalah ya, perkembangan zaman, ya, ini yang diketahui oleh Rasulullah dulu. Memang dia berkhasiat, tetapi bukan berarti kalau kita temukan sesuatu yang lebih berkhasiat daripada itu, kemudian kita berarti meninggalkan sunnah Rasul. Enggak seperti itu, ya. Jadi enggak pula bisa. Karena kenapa? Karena gini, ada sunnah itu yang wajib kita lakukan. Ada sunnah itu yang memang kita disunatkan atau dianjurkan untuk melakukan. Kalau kita lakukan itu kita dapat pahala, ada yang kita lakukan itu tidak berdosa. Tetapi ada juga sunnah itu adalah maksudnya sunnah itu ya apa yang dilakukan, dia perbuat, dikatakan, ditetapkan oleh Rasulullah itu secara umum seluruhnya. Kemudian pokoknya tingkah laku Rasulullah itu adalah menjadi sunnah. Cuma apakah seluruhnya akan kita tiru? Enggak mungkin. Ada juga sunnah itu
berhubungan dengan jibilli, kecenderungan seseorang. Contoh, umpamanya Rasulullah suka dengan warna hijau, dengan warna putih. Kemudian apakah kita juga wajib cinta dengan warna hijau dan putih? Enggak. Ya, silakan ibu suka warnanya coklat. Ya, itu silakan bajunya coklat. Ini suka warna merah, silakan. Itu jibilli namanya, ya. Dorongan dalam kecenderungan seseorang dalam hatinya. Enggak ada dosa. Oh, kamu enggak sunnah ya? Kenapa enggak suka warna hijau dengan putih? Enggak bisa kita katakan gitu. Seperti juga makanan, ya. Rasulullah tak suka makan biawak, bukan biawak kita ini ya, biawak padang pasir. Apakah dog itu haram? Ternyata tidak haram. Ya, Khalid bin Walid memakannya, cuma saya tidak suka gitu, kata Rasulullah. Sama dengan kita, ada orang suka durian, ada dia orang tidak suka durian, ya, benci sekali dengan durian, ya, sakit kepalanya kalau cium durian. Apakah dia ini salah satunya adalah ahli sunnah, satunya ahli bid'ah? Tidak bisa. Ini adalah kebiasaan masing-masing. Jadi dalam masalah berobat ini, ya, kita justru lebih percaya kepada apa yang diteliti oleh dokter, gitu kan? Sekalipun yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah mengandung khasiat, bukan berarti kita wajib berobat dengan yang dikatakan itu. Perkembangan zaman, ada penemuan-penemuan baru, silahkan. Ya. Mudah-mudahan dipahami. Jazakallah khairan, Ustaz. Semoga dari pertanyaan tadi dari Mbak Dian, semoga bisa menjawab pertanyaan beliau. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz cukup singkat. Kenapa Allah memilih untuk menyesatkan kita? Pertanyaan yang Ibu tanyakan ini berat sekali sebenarnya. Ini adalah masalah hidayah dan takdir. Ya, sebenarnya Allah tak ada menyesatkan kita. Ya, tak ada Allah bikin kita sesat. Tetapi justru kita yang memilih kesesatan. Kenapa? Ya. Pada dasarnya seluruh manusia telah diciptakan oleh Allah dibekali dengan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami bekali dia itu diilhamkan ke dalam diri setiap orang itu fujur dan takwa. Fujur itu adalah berbuat kejahatan, takwa itu berbuat kebaikan. Itu sudah ada di dalam hati seseorang. Makanya seseorang sudah tahu sebenarnya ini baik, ini tak baik, ini baik, ini tak baik, itu kan? Maka disambung itu qad aflaha man zakkaha, maka menanglah, beruntunglah orang yang memperbaiki hatinya atau dirinya, kefujuran dia tadi, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang merusak ke fitrahnya yang baik tadi itu. Oleh karena itu sebenarnya manusia ketika dia diciptakan oleh Allah di alam ruh itu, Allah sudah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita berjanji akan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah unsur kita yang sebenarnya. Di dalam hati kita itu ada namanya tadayun, kepercayaan kepada yang gaib. Contohnya begini, seseorang walaupun dia adalah orang kafir bahkan ateis, ketika dia terdesak tanpa sengaja, oh my God, keluar fitrah aslinya. Nah, jadi semuanya kita awalnya sudah punya fitrah. Cuma ada orang yang fitrahnya itu dia tumbuh kembangkan dengan baik, ada orang yang dia tekan fitrah baiknya itu, atau dia cemari dengan pergaulan-pergaulan yang salah, dengan hal-hal yang lain yang tidak benar, sehingga dia akhirnya tertutup hatinya untuk menerima kebenaran itu. Ya, jadi ibaratnya begini, ya, kalau semua kita sudah diberi dengan hidayah, namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu diberi pengetahuan dengan Al-Quran, dengan hadis, ya. Kemudian apakah kita mau melaksanakan ajaran dari Al-Quran dan hadis atau hidayatul irsyad tadi itu namanya hidayatul taufik, bimbingan dari Allah. Nah, ini yang dia tidak mendapatkan, orang yang tidak dibimbing oleh Allah. Kenapa? Apa penyebabnya? Macam-macam faktornya. Kenapa? Karena dia sendiri yang menutup hatinya dengan dosa-dosa. Oleh karena itu, contoh ya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hal yang paling baik kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa? Karena hati kita ini tertutup, ya, sehingga tidak bisa menerima hidayatul taufik, hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang
baik-baik. Walaupun kita tahu ya itu adalah baik, tapi kita tidak kuasa untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kita terlalu banyak dosanya, terhimpit oleh dosa. Oleh karena itu kita harus memperbanyak istighfar. Apa maksudnya terhimpit oleh dosa? Begini, kita tahu bahwasanya sholat berjamaah itu baik, ya utama, tapi kita tidak kuasa untuk melakukan atau terhalang untuk melakukan. Kita mau tilawah, tiba-tiba datang handphone dari teman. Halo, awalnya bicara 2 menit, akhirnya 2 jam. Akhirnya tidak jadi tilawah. Kita mau bangun di malam hari untuk tahajud, sudah kita bikin alarm. Kemudian sudah terbangun, ngantuknya luar biasa, tidak kuasa begitu. Ya, kita mau sholat duha, ada-ada saja halangannya, inilah itulah. Sehingga kita tak jadi beribadah, ini namanya tak dapat taufik dari Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah itu, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit iri, dengki, sombong, takabur, ya, angkuh. Nah, ini yang menyebabkan orang tidak dia mendapatkan hidayah itu. Contoh, Abu Thalib itu, dia tahu bahwa Rasulullah itu betul-betul benar. Dia bela Rasulullah itu supaya dakwahnya maju. Bahkan dia mau mati-matian, nyawanya dia pertaruhkan demi membela dakwah Rasulullah. Tapi pada akhirnya dia mati dalam kondisi kafir. Ya. Kenapa dia mati dalam kondisi kafir? Kenapa? Ada di dalam hatinya itu sifat namanya anafah, gengsi yang terlalu tinggi. Ya. Aduh, kalau aku ikut dengan agama Muhammad, tentu aku akan dikucilkan oleh orang-orang Quraisy yang lain. Ya, aku akan dituduh sebagai orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Ini gengsi, ya. Ini yang tidak boleh, yang menyebabkan kita terhalang untuk mendapatkan hidayah. Kemudian enaklah kita ya yang dilahirkan oleh orang tua Muslim, kita tinggal di lingkungan Muslim. Bagaimana dengan orang-orang yang dia itu non Muslim? Ustadz, sepertinya ada kesalahan teknis ya. Di orang. Ya, maka seorang sebenarnya sudah diberikan ilham fitrah itu, cuma ada di antara mereka yang mengembangbiakkan dengan subur, ada yang menekannya atau mencuekannya karena saking asiknya dengan kehidupan dunia. Dan pada akhirnya masalah ini sebenarnya, masalah hidayah ini adalah masalah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takdir. Kemudian satu lagi, masalah takdir ini. Takdir ini ada 2 macam. Ada namanya takdir mujbar, ada takdir mukhayyar. Takdir mujbar ini atau mubrom, ini yang tak bisa kita ganggu gugat, tidak bisa kita rubah-rubah. Contoh, kita terlahir dari orang tua ini, bapak kita ini, ibu-ibu kita ini, terlahir di tempat ini, itu tidak ada kuasa kita sedikit pun. Ya. Kalaulah ada kuasa kita minta saya dilahirkan oleh Sianu gitu kan. Kemudian yang satu lagi adalah takdir mukhayyar, bisa kita pilih. Ya, umpamanya kita ingin kaya, kan macam-macam sarana yang bisa kita lakukan. Kita mau jadi pedagang, pegawai atau apa? Tergantung orangnya itu di mana dia bekerja, di mana apa yang menjadi pilihannya. Itu bisa dia sendiri memilih. Tidak ada dipaksa. Kamu mesti menjadi polisi. Tidak ada gitu kan? Ya, kita hasil usaha kita sendiri. Begitu juga lah dengan hidayah ini. Ya, Allah memberikan kepada kita perangkat akal, perangkat perasaan. Kemudian diberikan kepada kita petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mau tak gunakan itu? Ya. Mau tidak mengembangbiakkan, menumbuhkan hidayah yang berbisik-bisik di dalam hati itu, atau justru kita cuekkan karena demi lezatnya kehidupan dunia sementara? Ini. Jadi itu adalah termasuk usaha di sana itu. Kemudian juga setelah itu termasuk kepasrahan kita, keimanan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa memahami. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya dari YC. Saya mau tanya Ustadz, pada dasarnya tidak ada yang tahu kapan pastinya hari kiamat besar, kecuali Allah. Namun sepertinya makin hari tanda-tandanya makin terasa jelas di zaman ini.
Pertanyaan saya, jika kita sudah banyak sekali melihat tanda-tanda kiamat besar di zaman kita, apakah masih diperbolehkan oleh agama jika kita melakukan transaksi hutang piutang yang tempo pelunasannya memakan waktu begitu lama, meskipun transaksi tersebut memberi manfaat buat kita, seperti kredit rumah atau gedung begitu. Tafadhol Ustaz. Ya. Ada dalam sebuah hadis, Ibu, ya. Apa kata Rasulullah? In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah fa in istata'a ay yaghrisaha falyaghisha falidzalika alaihi ajrun. Apabila sebentar lagi terjadi kiamat. Nah, sebelum saya lanjutkan terjemah hadis ini, kira-kira menurut Ibu kalau sebentar lagi kiamat apa yang kita lakukan? Bertaubat. Nah, iya kan? Bertaubat. Kalau sebentar lagi ada pengumuman akan terjadi kiamat, oh, kita akan ambil wudhu, kemudian kita menangis-nangis minta ampun kepada Allah, kan gitu kan? Pasti kita sholat gitu, kemudian pokoknya kita taubat sejadi-jadinya lah. Ternyata di dalam hadis itu bukan itu sambungannya. Apabila sebentar lagi terjadi kiamat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian masih ada biji-bijian yang bisa ditanam, dan dia masih mempunyai kesempatan untuk menanamnya, maka tanamlah, karena dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Terbayang? Jadi, dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Oleh karena itu sebenarnya, terus terang, bagi saya tidak pengaruh tanda-tanda hari kiamat itu. Terjadilah. Kenapa? Karena tabiatnya dunia ini memang kayak gitu. Walaupun umpamanya kiamat itu sudah akan dekat, tapi secara umur manusia kayaknya tidak akan terjadi ketika saya hidup. Kenapa? Orang masih banyak mengucapkan Allah, orang masih banyak sholat, orang masih banyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau menurut saya masih agak jauh sekali. Kenapa? Masih banyak tanda-tanda besar belum ada satupun yang muncul. Itu kan? Oleh karena itu tidak perlu kita berpesimis ria begitu. Lanjutkan aktivitas hidup dunia ini. Kenapa? Dalam rangka memakmurkan dunia ini, apabila kita lakukan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memohon pahala dari Allah, itu semuanya dianggap oleh Allah ibadah. Kita berjual beli, kita bercocok tanam, kita membangun rumah ya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, tujuannya supaya saya mempunyai rumah sendiri, supaya kita tenang, ya gitu, anak cucu saya juga tenang, tidak meminta sana sini, tidak terlantar. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Jadi sebenarnya kalau yang saya pahami tentang tanda-tanda kiamat diceritakan oleh Allah kepada kita, bukan membuat kita pesimis terhadap hidup ini. Justru kita semakin optimis, dan tujuannya adalah justru kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal, ya. Bukan kalau begitu sudah dekat hari kiamat, semua harta saya sedekahkan sajalah, kemudian saya duduk di rumah menunggu-nunggu, hitung-hitung hari, zikir-zikir saja lagi. Enggak, bukan seperti itu, ya. Rasulullah ini fitnah-fitnah yang akan terjadi, hindari. Kemudian ini jangan terjadi pada dirimu. Contoh, apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, sebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, kata Rasulullah, wa antaral hufatal urata ri'a asy yatatawaduna fil bunyan. Kamu banyak budak-budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuan, apa maksudnya ini? Ini adalah kata kiasan. Seorang budak, dia itu adalah budak kalau dia umpamanya digauli oleh tuannya, ya, tuannya menggauli dia, kemudian lahir anak, maka anaknya ini adalah merdeka, sementara dia budak. Jadi dia melahirkan bosnya, anak yang merdeka, anak dari bosnya. Ini gambaran sebenarnya adalah banyaknya anak durhaka terjadi di akhir zaman. Ini kata Rasulullah, banyak anak durhaka. Kita beberapa hari yang lalu saja melihat ada orang mendakwa ayahnya ke pengadilan. La haula quwwata illa billah. Ayah didakwa ke pengadilan. Ini kan tanda anak durhaka. Dan Rasulullah sampaikan hal itu bukan untuk kita maklumi, kan ya, sudah tanda hari mau kiamat. Bukan kayak gitu maksudnya. Supaya jangan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, ini hal yang akan banyak terjadi sebelum hari kiamat. Bagi kamu yang punya iman,
maka kendalikan diri, ya jangan sampai tanda-tanda kiamat itu terjadi pada dirimu dan di rumah tanggamu. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan, bukan berpesimis ria atau sudah cemas saja bawaan terus gitu kan. Nah, Pasrah. jadi ya pasrah saja. Nah, lakukan seluruh aktivitas hidup lakukan. Ya. Walaupun hari mau kiamat kan masih jauh, ya. Ataupun kalau masih jauh kiamat, kan kiamat diri kita sendiri akan dekat. Kalau seperti itu pandangan kita, ya, oh ini musim corona sekarang ini banyak orang mati. Kalau begitu tidak usahlah saya beraktivitas. Oh, kenapa nanti ya saya banyak hutang segala macam. Tidak, kalau kita berhutang, kemudian kita mempunyai kemungkinan untuk membayarnya dan kita berusaha membayarnya, insya Allah itu tidak ada masalah. Ya. Aktivitas biasa dunia. Oke. Insya Allah tetap semangat ibu-ibu. Ya, justru harus semakin semangat di akhir zaman. Kita memperbanyak amal, bukan kita loyo dengan mendengar itu. Mempersiapkan bekal ya Ustadz untuk Ya. nanti. Oke, insya Allah next pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, saya pernah melihat orang berobat tradisional di mana ada barang sejenis keris yang dimasukkan ke dalam air yang kemudian diminumkan ke pasien. Namun doa-doa yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Apakah cara berobat seperti ini diperbolehkan sebagai wasilah untuk bagi orang-orang yang berikhtiar ingin sembuh? Jazakallah khairan Ustaz. Begini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita apabila kita sakit untuk berobat. Ya, ini sudah sunatullahnya di alam. Dan Allah sudah meletakkan pada benda-benda tertentu yang mempunyai khasiat untuk ini dan itu. Dan contohnya pil kina itu memang berkhasiat untuk mengobati penyakit malaria, umpamanya kan. Pil ini barang ini bisa mengobati penyakit sakit perut, mah dan segala macam. Ini sudah memang seperti itu diciptakan oleh Allah sunatullahnya. Sehingga walaupun digunakan oleh orang kafir sekalipun dia akan bermanfaat seperti itu adanya. Ya, dan hal ini adalah sesuatu yang normal dan boleh dilakukan. Kita tidak melakukan sesuatu yang syirik, yang salah dan sesuai dengan penelitian ahlinya. Adapun tentang keris begitu. Keris itu kan besi. Ya, besi. Itu besi. Apakah secara medis keris itu memang dia mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit kita? Kan tidak. Ya, tidak masuk akal, tidak logis begitu. Sementara hal yang obat penyakit itu adalah sesuatu yang logis. Secara hukum alam memang begitu adanya diciptakan oleh Allah. Adapun keris, kenapa kok keris ini bisa, keris yang lain tidak, gitu kan? Jadi satu cara itu saja sudah salah dulu. Ya, itu bukan obat, keris itu bukan obat. Maka kalau kita lakukan justru yang teringat bagi kita yang kita pahami adalah hal-hal mistis. Sementara yang berhubungan dengan hal-hal mistis seperti itu, ya dikhawatirkan kita jatuh kepada kesyirikan dan dosa syirik itu tidak terampuni, tidak akan ada ampunnya nanti di akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita mesti berhati-hati. Walaupun yang dibacakan ke dalamnya itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, tetapi ada unsur ketidakbenaran di dalam niat kita membacakannya itu, ya, meyakini hal-hal lain begitu, maka ini menurut yang saya pahami tak boleh kita lakukan, ya, kita jauhi. Ya, kita kalaupun umpamanya kita ingin berobat secara ruqyah, Rasulullah sudah menunjukkan air putih itu memang mempunyai khasiat dan secara medis kan juga mempunyai khasiat menyehatkan badan. Kemudian setelah itu kita bacakan ayat Al-Quran supaya dia berkah dan lebih berkhasiat lagi. Ini betul. Atau kita ambil korma, ajwa begitu. Yang kata Rasulullah, siapa yang memakan ajwa itu 7 butir pagi-pagi, dia akan selamat dari pengaruh sihir. Pokoknya gitu kan. Nah itu kan benar. Kemudian kita bacakan. Tapi apa hubungannya? Adakah Rasulullah mengatakan keris itu bisa begini-begini? Jadi ini kalau yang saya pahami akan merusak akidah, sebaiknya kita hindari hal-hal yang begitu. Dan insya Allah nanti kalau kita mempunyai kesempatan, kita akan bicara. Saya juga dulu aktivis ruqyah, hal-hal yang semacam ini banyak sekali saya berinteraksi dulu. Ya. Jadi ini masalah jin, sihir, keramat itu
Ini kita mesti berhati-hati. Ya. Oke. Hmm. Insyaallah, jazakallah khairan Ustadz. Ya. Masih ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Sambil menunggu, mungkin masih ada yang mau bertanya. Ada sedikit iklan ini dari Human Initiative. Mereka memiliki, kita punya program Ramadan Month of Sharing bagi ibu-ibu yang ada sedikit harta untuk di-share. Kami punya iftar untuk $5 per meal. Ada juga paket Ramadan food hamper, $50 per package for a family. Ada juga zakat fitrah $12, zakat mal, fidyah $12, dan sedekah. Insya Allah bisa di-donate ke Human Initiative Limited dengan BSB 063012 dan account number 1085695 dengan reference program underscore nama program. Oke. Oke, ada pertanyaan. Maaf Ustadz, kenapa Ustadz? Itu ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah kredit itu haram hukumnya? Misal berhutang melalui bank untuk kredit rumah, walaupun rumah tersebut untuk tempat tinggal. Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Dia sebenarnya begini, beli kredit, kalau memang dasar awalnya itu adalah, dia katakan, ini rumah kalau belinya secara cash itu seumpamanya 100 juta. Kalau dia dicicil harganya menjadi 150 juta. Dan tempat kita membeli itu sama-sama tempatnya kepada bank yang menjual, kemudian kita beli. Ini boleh. Ya, tidak ada haramnya. Yang menjadi haram itu begini. Ada kontraktor, dia menjual rumah, ya. Kemudian katanya berapa harganya? Kalau kepada kontraktor harus bayar penuh tunai, ya. Umpamanya 1 miliar rumahnya harganya. Kita tidak punya uang 1 miliar. Kemudian kita pinjam kepada bank uang ini 1 miliar, tapi nanti kata bank kamu harus bayar 1,2 miliar dengan cicil sekian tahun. Nah, ini jadi riba. Tambahannya ini jadi riba. Tapi kalau umpamanya begini, bang, tolong bayarkan kepada pemilik rumah 1 miliar dan nanti aku beli kepada engkau ya bang. Ya, rumah ini aku beli kepada bank. Yang membayarkan kepada bank itu kepada orang kontraktor ini adalah bank secara langsung. Kemudian kita nanti cicil kepada bank, ini tidak riba. Ya. Yang riba itu adalah kalau kita meminjam 100, kita bayar 120, itu menjadi riba. Tetapi kalau memang kita dari awalnya sudah mengkredit, itu tidak ada masalah ribanya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi umpamanya begini, kalau umpamanya kita bank itu langsung yang menjual, kata bank ini saya jual dengan kredit harganya 1 miliar begitu, itu halal. Tapi kalau yang jualnya adalah orang lain, kontraktor, kemudian kita pinjam uang kepada bank, pinjam uang saya mau beli rumah nih, kemudian kita bayarkan kepada orang ini, kemudian kita cicil kepada bank menjadi 1,2 miliar, ini riba namanya. Tapi kalau bank yang langsung bayarkan, kemudian kita cicil kepada bank dengan arti kita sekarang belinya kepada bank, bukan kepada kontraktor. Ini tidak masalah. Ya. Jadi sebenarnya beda akad, beda hukumnya. Caranya saja yang perlu kita perbaiki. Ya. Caranya yang perlu kita luruskan, cara akadnya gitu. Bisa dipahami, Bu? Oke, mudah-mudahan Ibu Rini, mudah-mudahan ya. Kalau belum jelas nanti bisa ya, kalau tidak belum jelas bisa WhatsApp saya kembali ya, atau kita bisa callan gitu. Oke, insyaallah. Ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Saya mau tanya, dalam menghadapi akhir zaman, salah satunya adalah menjauhi keharaman. Saat ini banyak kaum muslimin kredit rumah dengan cara riba dengan dalil bahwa untuk kredit rumah pertama boleh. Hal ini mengambil pendapat dari ulama yang membolehkan fikih kontemporer.
Bagaimana menurut Ustadz? Ya, ini ada memang dalil-dalilnya bahwa orang Muslim itu yazid wala yanqus, al Muslim yazid wala yanqus, dia itu selalu bertambah tidak kurang gitu. Jadi untuk kebutuhan pokok, nah kemudian juga ini dalam masalah darurat. Kenapa? Yang disebut dengan darurat itu adalah kebutuhan pokok kita itu semuanya darurat. Kenapa? Kalau kita tak punya itu, maka kehidupan kita tak lancar. Yang kebutuhan makan, sandang, pakaian dan rumah itu adalah kan kebutuhan primer. Maka untuk primer ini sekedar keperluan, maka ini dibolehkan. Ya, rumah pertama tentu yang akan dia tempati, ya, daripada dia nanti nyewa terus yang beruntung adalah orang non muslim juga, ya. Maka untuk yang rumah pertama itu ada ulama yang membolehkannya, ya, mengkredit rumah. Nah, walaupun ada unsur riba di sana. Jadi saya pun berpendapat, ya, saya mengikut bukan pendapat saya mengikut dengan pendapat ulama yang mengatakan tadi itu boleh, dengan syarat adalah dia itu rumahnya yang pertama, ya, bukan untuk disewakan lagi nanti atau rumah cadangan ini, ya, karena termasuk barang darurat, ya. Ya. Insya Allah, semoga Allah ampuni kita. Oke, Insya Allah, amin. Ada pertanyaan lagi Ustadz yang Ya. meneruskan pertanyaan pertama tadi. Yang terjadi adalah sekarang banyak orang yang mengklaim paling nyunnah dalam berobat dengan tibun nabawi dan menyalahkan orang lain yang berobat dengan pengobatan modern. Bagaimana sikap kita kepada orang tersebut? Jadi menyalahkan yang modern nih Ustadz. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, orang yang menyalahkan ini kita gini saja, ya, kalau tidak usah pula kita bertengkar-tengkar. Kenapa? Karena yang semacam itu tidak akan selesai-selesai, ya. Yang untuk kita saja memahami bahwasanya yang masalah berobat ini adalah masalah alami yang diturunkan oleh Allah untuk kita umat manusia, di mana Allah perintahkan kepada kita, telitilah alam ini, kemudian kalian cobakan. Sesuai dengan apa yang kalian cobakan itu memang bermanfaat untuk kebaikan kalian, maka itulah sebenarnya yang sunnah dari Allah dan sunnah dari Rasulullah. Cuma yang baru diketahui di zaman Rasulullah sesuai pula dengan akal pikiran orang zaman dulu yang ini, ya. Tapi yang lebih canggihnya seperti ini belum ada. Nah, maka untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, saya kira didiamkan saja. Ya, tidak perlu pula kita berbantah-bantahan dengan dia, karena umpamanya apakah bisa dikatakan ketika kita berobat ke rumah sakit, kemudian kita dikasih suntikan ini, dikasih obat canggih ini, kemudian kita tak sesuai sunnah? Tidak. Sunnah Rasulullah itu apa? Apabila kita sakit maka berobatlah, itu sunnah. Ya, obatnya tidak ada ditentukan oleh Rasulullah. Ini obatnya. Walaupun kata Rasulullah ada sebagian obat yang diketahui pada zaman itu. Apakah ketika kita pelajari ada yang lebih mantap daripada itu, kemudian kita katakan itu tidak sunnah? Ya, contoh hal yang sepele lah umpamanya. Ketika Rasulullah dulu bersiwak, kemudian kita sekarang pakai pasta, Pepsodent, Deliden, yang macam-macam begitu, ya. Apakah kita sekarang tak sunnah? Padahal tujuan sebenarnya itu adalah, kata Rasulullah, pakai siwak itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Membersihkan mulut, kemudian mengharumkannya. Artinya Allah suka dengan yang harum dan yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba yang bertaubat dan cinta kepada orang yang bersuci. Sekarang kita bersuci, bersih. Dengan pakai ini lebih bersih lagi daripada siwak. Apakah ketika kita tinggalkan siwak kita tidak mengikuti sunnah? Nah, inti dari sunnah tadi itu adalah kebersihan dan keelokan. Jadi sudah sesuai kita dengan sunnah walaupun kita pakai odol gitu. Begitu juga dengan yang obat-obat yang lain. Insya Allah, ya, selagi itu adalah halal, kemudian betul-betul bermanfaat menurut penelitian ilmuwan, dan kita cobakan betul-betul manfaat, itulah sunnah Rasulullah. Itulah sunnah Rasulullah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sepertinya ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya asuransi? Apakah benar ada asuransi syariah? Yang masalah ini saya belum mendalami sekali, sampai hari ini saya belum memahami ada asuransi syariah. Bagaimana caranya asuransi syariah itu? Ya, jadi
Cuma begini, ada kalau di Jakarta ada teman saya, Ustadz Oni Sahroni, beliau yang lebih tahu dengan masalah seperti ini. Beliau juga ada di sini nih, ya, ikut di sini tidak salah, ya. Beliau yang lebih tahu tentang hal itu, tentang asuransi syariah. Kalau sudah ada label-label syariah, insya Allah itu sudah dikaji secara sesuai dengan syariah. Kebetulan saya bukan pakarnya ekonomi syariah, itu saya tidak bisa menjawabnya lebih dalam gitu. Ya. Mudah-mudahan next Tapi time. insya Allah kalau sudah dinyatakan oleh MUI ini adalah sesuai dengan syariah, insya Allah itu adalah halal untuk kita ikuti. Kenapa? Karena sudah melalui penelitian pelajaran yang dalam. Oke. Yes. Oke. Sepertinya ada lagi nih Ustadz, satu lagi Tidak pertanyaan. masalah, lanjut saja. Oke. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau ada tausiah yang menyatakan membaca ayat ini, itu, dan lain-lain? Misal membaca surat tertentu menjelang maghrib supaya begini begitu. Sementara kami tidak tahu apakah itu ada di hadits atau mungkin tidak ada di hadits. Bagaimana menandai bahwa tausiahnya tersebut ada dalam hadits? Khawatir bid'ah. Oh ya, begini Ibu, ada ulama-ulama sudah menuliskan secara khusus tentang umpamanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah pagi dan sore. Nah, untuk apa yang lebih amannya itu, maka kita pakailah kitab-kitab yang memang dia sudah terjamin, ya, itu memang betul dari Rasulullah. Contohnya ada kitab namanya Hisnul Muslim. Kalau yang lebih tebalnya itu ada Azkar Nawawi, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Ada yang lebih tipis lagi namanya Al-Ma'surat. Ya. Nah, itu insya Allah kita sudah terjamin kebenarannya. Nah, kemudian ada lagi wirid-wirid lain yang diajarkan oleh ulama, ya, sepanjang itu bacaannya benar, kemudian dia dilakukan dengan niat betul-betul lillahi ta'ala saja, bukan karena ingin dapatkan karomah, bukan karena ingin dapatkan kesaktian, insya Allah itu adalah sesuatu yang benar, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Silahkan kita baca. Cuma kemudian juga cara bacanya itu bagus-bagus. Jangan sampai ada yang pokoknya dia membaca la ilaha illallah sampai fly begitu, ya. Nah, ini kita hindari. Ya, kemudian juga pokoknya seluruh zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah dengan menghadapkan hati kepada Allah, kemudian bacaannya adalah bacaan yang benar dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dari hadis-hadis yang diajarkan Rasulullah. Saya tidak tahu juga apa contoh dari doa yang Ibu sebutkan, ya, tetapi supaya amannya kita ambillah salah satu di antara kitab yang saya sebutkan tadi itu, ada Hisnul Muslim, ada Al-Ma'surat. Nah, kalau kita baca itu insya Allah tidak usah kita yang lain-lain. Adapun yang lain-lain, kalau kita ragu sebagaimana kaidah tadi yang diajarkan oleh Hasan ibnu Ali, cucunya Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan saja yang kalian merasa ragu untuk menuju kepada yang tidak kita keragui. Juga ayat Al-Quran, wala taqfu ma laisa kabihi ilmun. Jangan ikut campur terhadap sesuatu kamu yang tidak mengetahui atau tidak punya ilmu di sana. Nah, ini lebih aman. Ada lagi itu, nak? Enggak. Oh ya. Ini ada lagi satu. Sorry. Ada satu lagi Ustadz, gimana? Ya. Nggak apa-apa. Mau dijawab nggak apa-apa? Ya. Oke, meneruskan pertanyaan tentang kredit rumah dengan riba. Bagaimana dengan dalil haramnya riba di surat Al-Baqarah 279? Bahwa jika riba tidak ditinggalkan, artinya ia mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Mohon pencerahannya. Tadi kita berbicara tentang darurat, ya Bu. Kan seperti begini. Kan makan daging babi, hukumnya haram kan? Tapi kata Allah, famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Tetapi siapa yang terpaksa tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Nah, kan daging babi haram, tetapi ketika kita terpaksa, kita boleh untuk mengkonsumsinya sekedarnya saja, bukan untuk kelezatan, bukan untuk senang-senang. Nah, ketika masalah rumah umpamanya kan paling kurang kita punya rumah yang bisa menaungi kita lah gitu. Sementara kita tidak bisa membelinya dengan uang cash. Kalau kita tidak punya rumah, kita bernaung di mana begitu? Ini kan berarti sesuatu yang darurat.
Nah, akhirnya darurat itu, yang haram itu bisa menjadi boleh, bukan menjadi halal, dibolehkan untuk kita dalam kadar kedaruratannya tadi itu, supaya kita keluar dari unsur darurat ini terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, mungkin ibu bisa mensiasati, ya mensiasati supaya dia itu tidak menjadi haram. Kenapa? Karena kadang-kadang yang menjadikan haram itu cuma transaksinya, harganya segitu juga, cuma gara-gara transaksi salah dia jadi haram. Seperti yang saya katakan tadi, ya umpamanya begini ibu, ya kalau ibu membeli kepada kontraktor, kemudian ibu kredit kepada dia, kontraktor itu dari awal memang perjanjian berapa harganya, karena kredit bukanlah haram, kredit tidak haram, ya yang haram itu adalah riba. Yang riba bagaimana, ya meminjam 10 bayar 11 itu riba. Tetapi kalau memang dari awal kita sudah sepakat harganya berapa nih, 15 1 miliar dengan kredit, nah itu tidak riba. Tapi yang riba itu adalah kalau kita tak punya uang 1 miliar, kemudian kita pinjam kepada bank, bang, tolong pinjami saya uang 1 miliar, saya mau beli rumah nih. Nah, nanti saya akan bayar jadi 1,2 miliar. Oke, kata bank, ini riba. Tapi kalau kita bilang kepada bank, saya tak punya uang untuk beli rumah, ya, tolong beli rumah itu, ya 1 miliar harganya, kamu beli tunai. Setelah itu jual lagi kepada saya, biar saya beli dengan kredit dengan harga 1,2 miliar. Nah, ini tak riba namanya. Ya, jadi ibu bisa mensiasati transaksinya supaya tak riba seperti itu. Tapi kalaupun terpaksa, tidak ada cara seperti itu, tidak ada seperti itu di Australia umpamanya kan, cara begitu tidak ada. Yang ada adalah kita pinjam kepada bank untuk bayarkan ke sana, nanti cicil kepada bank dengan bunga sekian. Ini tetap dibolehkan kalau memang itu adalah untuk keterpaksaan kita supaya kita punya rumah. Ya. Kalau enggak nanti kita kerepotan harus bayar sewa tiap bulan, setiap bulan sakit kepala, kemana lah uang dicari untuk bayar sewa gitu kan. Juga kita tak terjamin gitu tempat tinggal kita. Ini kan termasuk daruri namanya, darurat, dan darurat itu boleh sekedarnya. Bukan dia menjadi halal. Oke. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Sepertinya sudah semua pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semua insya Allah. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11.35. Jazakillah khairan untuk Ustadz Zulfi Akmal untuk tausiah. Untuk tausiahnya hari ini, semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ibu juga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga jazakallah khairan buat ibu-ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga Allah memberi pahala sebesar-besarnya. Berakhir sudah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita tutup kajian duha Ramadan kita pada hari ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku panitia kajian duha Ramadan SIDE New South Wales bekerja sama dengan Human Initiative. Memohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja. Segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di kajian duha selanjutnya, insya Allah Selasa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.